Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syamsa fahuwa syamsuddin wa ja'ala al-qamara fahuwa qamaruddin wa ja'ala an-najma fahuwa najmuddin wa ja'ala an-nur man huwa nuruddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa qala Nabi Muhammad as-salatul mi'rajul mu'minin. Wa qala ba'du ulama wattaqullaha awsi arhamakum. Wa qala syahiraka dikira-kira tapi nyata kamana jalan gajah hadiah kapalih wetan kamana jalan ke surga hadiah kapangausan ya Rabbi kamana jalan kagogja kadia kabalih wetan kamana jalan kanaraka kaditu kadangdutan ya Rabbi dalim mangko waghfir lana ya wasi'an. Kalau payah dipingin janda harus banyak Allah. Namun payati hoyong ke surga beriman berjaya takwa ya Rabbi balik nama waghfir lana ya wasi'an. Lanjut. Siap kepingin api ceramah sajam siap 2 jam siap 3 jam siap. Sudah berapa kiai yang mati di sini? Ceramah mah gak usah panjang-panjang, gak usah lebar-lebar bu. Benar gak? Yang penting ceramah mah sedang-sedang saja. Percuma kita ceramah 1 jam, 2 jam, 3 jam, tapi kalau tidak masuk mah percuma. Mendingan ceramah mah sedang saja. Yang penting pulangnya bawa berkah. Bawa ceramah mah gak usah panjang-panjang dan gak usah lebar-lebar. Yang penting pulangnya bawa amal tuh. Ceramah mah gak usah panjang-panjang, gak usah lebar-lebar. Yang penting pulangnya bawa duit lagi. Bawa doa. Insya Allah emang kata ilmuwan duit aja. Karena kenapa dunia terus mampus lam yapres walam yapres pokoknya duit mah mampus. Lam yapres walam yapres mual beres mual bener pak. Bener bu. Cocok. Cocok baik. Masya Allah. Lanjut ini lanjut. Maaf Pak Guru, Ibu Guru, saya bahasanya gado-gado ya. Karena kalau nggak gado-gado nggak nikmat ya Bu ya.
nikmat. Kalau saya bahasa Inggris saja pasti insya Allah di sini pada ngerti semua, karena di sini ada gurunya bahasa Inggris. Kalau saya ngomong bahasa Arab, insya Allah gurunya juga pasti ngerti. Anak muridnya ulang helen, ya insya Allah semuanya pada ngerti. Lanjut. Siap. Maaf sebelumnya saya lambat dengan waktu. Mungkin dikira saya pamit juga lah, siap-siap nanti saya naik jam 10-an. Biasanya kemarin saya waktu mundur kemarin saya diundang di SMK 2 di samping SMK 1. Sekarang alhamdulillah silaturahmi di sini bertemu dengan guru-guru, alhamdulillah Bu yang RSM ada, yang RSM. What the meaning RSM itu langsing sedikit montok. Ibu gurunya yang BMW enggak? Ibu gurunya yang BMW ya katanya Ustaz. What the meaning BMW? Bahinal montok wow. Tidak jadi masalah kepala sekolahnya wakafi juga kan, walaupun di samping kayak dapatnya di depan kayak di samping kayak dapatnya di belakang kayak sekan, tapi di depan mah kayak sahur kan. Insya alhamdulillah. Laki-laki masih banyak yang jomblo masih. Bapak gurunya masih ada yang jomblo masih. Nih laki-laki kalau pengen jampe, pengen cepat punya cewek nih, kalau buat kemana kalau bukain dua. Tuh jampenya insya Allah jampe langsung ditampilin. Dua. Nah. Puja Allah yang maha kuasa, puji Allah yang maha suci, dan syukur kepada Allah yang maha ghafur. Alhamdulillah kita masih diberikan ribu-ribu nikmat-kenikmatan yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa berkumpul, masih diberikan panjang umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Tidak akan syaraf kita diganggu. Yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, dengarkan. Di dalam syaraf kita syukur itu terbagi tiga. Yang pertama syukur dalam hati. Syukur disebutnya syukur qalbi. Syukur qalbi itu mensyukuri kenikmatan Allah, nikmat yang kecil maupun nikmat yang gede. Yang kedua yaitu syukur lisan. Kita diberi lisan yang sangat sempurna, sehingga para ulama berkata salamatul insan fi lisan. Keselamatan manusia itu terdapat dengan lisannya. Maka harus dijaga lisan kita, jangan sembarang berbicara. Yang ketiga yaitu syukur badan. Kita harus menjaga badan kita agar badan kita sehat. Maka kita harus berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu kita sehat, badan kita pun sehat, insya Allah ibadah kita pun sempurna. Alhamdulillah. Ini kayaknya kelompok Bu ya, gak jauh mungkin jaraknya Bu ya. Gitu. Salawat serta salam mari kita cucurkan, mari kita cocokkan. Baginda kita Sayyidil Alam Khataman Nabiyyin, Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah menerangi dunia ini dari zaman kegelapan menuju zaman terang-terang, dari zaman zahiriyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman otak menuju zaman hijab inopak mobil akyat yang akan kita lalui saja. Benar Bu? Ya, tetangga punya mobil, kita mah tidak. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Yang saya hormati dan Allah muliakan kepada yang terhormat Wakafin Kesiswaan SMK Negeri 1 Rangas Bitung, Bapak Otom Hidayat MPD. Kita doakan beliau selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Otom, ada salam dari Bapak Deden. Kemarin saya ngisi di Sudirman Hill. Hajaban juga kemarinnya saya ngisi budak di Sudirman Hill juga. Ini Kiai Deden kata saya gak bosan memang gitu. Jadi kalau memang suasana di masyarakat dan di sekolah saya bingung Pak. Saya kalau memang di masyarakat sudah otomatis bahasa Sunda aja. Kalau di sini saya sudah bingungnya kenapa? Takut ada perkataan yang kasar. Karena perkataan kasar itu takut tidak bisa mencontohkan kepadamu murid, ya begitu. Jadi intinya kita harus bisa mengkondisikan ainama takunu wa ainama takunu. Jadi dimanapun kita berada harus bisa mengkondisikan. Contoh ibu-ibu mau undangan, kira-kira ibu-ibu undangan pakai daster pantas nggak? Pantas nggak? Ibu-ibu kira-kira undangan daster pantas nggak? Enggak kan? Enggak pantas ya Bu ya. Maka harus bisa mengkondisikan. Maka kalau sudah bisa mengkondisikan, insya Allah kita pasti selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Waktu guru-guru yang saya hormati Bapak Haji Yepi MPD, Waktu Humas Ibu Hajah Teti Sudiati MPD, Waktu Sarpas Ibu Neni Haryani beserta para staf, para dewan guru yang insya Allah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warga besar SMK 1 Negeri, para santriawan santriawati yang masih berawan sing hati-hati, sebab zaman sekarang zamannya globalisasi. Mendingan perawan mah lihat TV, setel RTTI, jangan sampai keluar tanpa izin dari Umi sama Abi. Sebab isunya perawan zaman sekarang banyaknya hamil sama aki. Awas ya yang punya perawan, yang masih perawan sih hati-hati. Sebab zaman sekarang zamannya globalisasi. Kalau keluar izin dulu, izin ke Umi sama Abi ya Bu ya. Apa tuh? Ibu mah lebih sayang ke ayam Bu, benar nggak? Ibu mah lebih sayang ke ayam daripada ke anaknya. Karena kenapa? Kadang ayamnya belum pulang aja Bu, sampai maghrib dicariin. Benar nggak Bu? Ya kadang ayam bapak punya ayam kate sama ayam bangkok. Coba mana katanya ini ayam bangkok saya? Tapi coba anak ibu, anak bapak keluar sampai malam, kira-kira ditanya enggak? Ditanya enggak? Kira-kira ditanyain enggak Pak? Kebanyakan zaman sekarang, Masya Allah, tabarakallah, lebih sayang ke ayam. Ayamnya hilang orang marah, anaknya nggak ada, satu hari biasa saja. Nah, maka pentingnya kita sebagai orang tua, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Maka berbuatlah baik, artinya lebih baik mencontohi. Mana contoh yang baik yang harus kita berikan kepada anak murid, kepada anak kita? Yang baik-baik, insya Allah bakal menilainya. Bayangkan ayam hilang aja 2 dicariin Bu, benar gak Bu? Ayam 2 Pak dicariin, tapi anaknya 1 jam 2 jam dicariin, biasa aja. Yang penting Umi, Bapak, Mama, saya mau ke alun-alun dulu.
bayangkan. Maka kalau anak dibiarkan saja, generasi yang akan datang, orang tua yang tidak bisa memberikan contoh yang baik, yang na'udzubillah summa na'udzubillah. Bila Bu, Pak, hadirin rahimakumullah, bukan dasarana umati kurang teh ieu mah ditenjung mungkin sudah tidak asing lagi. Ada yang lihat saya, mungkin di sini juga ada saudara-saudara saya. Dan eta cina Paris nya lah, eta Paris ya gitu. Kalau saya asli orang duku Pak, asli saya orang duku. Ada yang apa orang duku? Banyak ya Pak ya, banyak ya gitu. Mungkin kalau panggilan pujian muda itu hanya ngapal orang dari orang Pak. Padahal kalau dipikir-pikir, nah pujian mudanya, pujian lagi mau. Gitu ya, dipikir-pikir pujian muda, pujian muda ya. Gak ada pantasnya Bu ya, gak ada pantasnya. Maka kalau lapor itu hanya pemberian dari orang doang ya. Tapi kita harus disyukur. Ya kalau dia di Sukabumi banyak Pak. Jadi Sukabumi di Depok muda, di Arjuna muda, di Jaman muda, di Awonton, di Musobo, mobil-mobil. Ya, ke mobil-mobil banyak sekarang. Kembali muda yang dapat lapornya, masya Allah, tabarakallah. Apa ya? Tapi tetap kita harus disyukuri. Karena pemberian nama maupun pemberian apapun itu adalah suatu kenikmatan, suatu kesyukuran yang sangat luar biasa. Karena nama itu terkadang ada yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang tidak. Ya. Contoh, kita memberikan nama kepada anak. Terkadang anak itu ada yang cocok, ada yang tidak. Maka minimal ke perempuan kita ngasih nama Siti, laki-laki kita kasih nama Muhammad. Itu karena ada sunnahnya dari kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu keluarga besar SMK 1 Negeri Rangkas Bitung, saya lihat tuh 100% alumni SMK 1 Negeri Rangkas Bitung sangat luar biasa, sukses semua. Termasuk guru pribadi saya juga sama, beliau alumni dari sini dulunya. Maka jangan kecil hati nih, jangan sampai kecil hati. Kebanyakan yang dari Rangkas Bitung itu alumni SMK 1 Rangkas Bitung. Karena dulu itu favorit SMK 1 Rangkas Bitung. Saya aja dulu kalau memang nggak mondok Pak, nggak mondok Bu, mungkin saya udah masuk SMK 1 Rangkas Bitung. Karena mungkin basis orang tua saya kiai, siap mondok, wae kita ngojek. Ya Bu, kita ngojek ya, ojek motorna, musia jelek mondok, wae kita ngojek. Gitu kan. Bahasa orang tua dulu kan begitu ya Bu ya. Terlalu sensitif, padahal kalau mau sekolah silakan sekolah. Kalau mau mondok silakan mondok. Yang tidak boleh itu sekolah tidak mau, mondok tidak mau. Namanya tidak ada kemauan. Udah yakin itu mah. Ya udah yakin otaknya juga pasti bodoh. Ya. Paham? Terus lanjut. Insya Allah. Maka jangan berkecil hati. Ya jangan kita sekolah. Jangan sekarang banyak kiai-kiai salah dulu sekarang sarjananya MPD. Benar nggak Pak? Benar. Kiai-kiai zaman dulu sekarang sarjananya, masya Allah, ketua MUI sarjananya MPD, ketua Basnas Haji Wawan MPD,
ketua PSPP juga Haji Ade dari ini MPD. Padahal beliau dulunya dari pondok pesantren. Maka terkadang kita suka ada yang sensitif. Ada yang sensitif terhadap sekolah. Ya, kiai-kiai zaman sekarang kok masih banyak dia buktinya, banyak yang ikut pakai cek, pakai ya. Masih banyak gitu. Maka terhadap orang tua juga, terhadap guru-guru juga sama. Sebenarnya mau dipondokin, mau di pondok pesantren ini, tidak mau di sekolah ini tidak jadi masalah. Yang penting pendidikannya benar, yang penting sekolahnya benar. Ya, alhamdulillah. Jamaah rahimahumullah, saya duduk di sini tak kenal maka tak sayangnya, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Isaka Nurmati Al-Bantani Wal-Bantani, sepanjang hari anaknya Tuan Syabdul Qadir Jilani. Apa Pak? Apal? Neng apal ke neng? Ulang apal ke? Bisi boboh ke? Ya, gitu. Alhamdulillah Bu, saya masih punya istri satu. Ya, alhamdulillah. Anak satu. Satu di Jakarta, satu di Rangkas Bitung. Alhamdulillah. Dalam acara Isra dan Mi'raj, dengarkan anak-anakku mungkin sudah tidak asing. Kalau saya mungkin dalam ruangan ini suka bingung-bingungnya kenapa? Satu, takut ada bahasa yang tidak sopan. Yang kedua, karena kita keterbatasan dengan lingkungan, karena ini kondisinya sekolah, maka harus bahasanya juga baik-baik aja. Jadi ya, mungkin kemarin ada penceramah bilang, ada lucunya ini baik, ayah, anu mau baik aku ayah. Jadi itulah kita langsung ke intinya acara Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi besar Muhammad. Kanjeng Nabi besar Muhammad, orang yang duduk dan merayakan adanya Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi, berarti beliau sudah meyakini adanya Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi adalah utusan Allah Subhanahu. Maka barang siapa yang tidak meyakini Kanjeng Nabi di Isra dan Mi'rajnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia termasuk golongan-golongan orang yang murtad kepada Allah Subhanahu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ada langit, ada bumi, ada laki-laki, ada perawan. Betul nggak? Betul nggak? Kalau Allah menciptakan perempuan aja di alam dunia ini, habis peong di pasar ini. Benar Bu? Kalau Allah menciptakan perempuan aja di alam dunia ini, habis peong di pasar ini. Tapi sebaliknya, Allah menciptakan laki-laki aja, habis para manusia. Bayangkan, begitu sangat luar biasanya Allah menciptakan langit dan bumi, ada perempuan dan ada laki-laki, sehingga langit berkata kepada bumi, hei bumi, jangan merasa sombong Anda, jangan mentang-mentang di bumi banyak ada makhluk Allah, ada gunung, ada lautan, ada binatang, ada sejarahnya. Kata bumi, hei langit, saya tidak sombong. Karena kenapa? Jangan mentang-mentang di langit ada bintang, ada bulan, ada yang lainnya. Kata langit, saya tidak sombong bumi. Karena kenapa? Kenikmatan langit dan bumi hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga langit berkata kepada bumi, makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling utama, makhluk yang paling luar biasa, Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, diangkat oleh
dari bumi sampai ke langit. Maka kebanggaan langit yang sangat luar biasa, sehingga ada makhluk yang sangat luar biasa diangkat di bawah bumi sampai ke langit ke-7, langit pertama sampai ke langit ke-7, sehingga ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jangan merasa sempurna, Bu. Manusia namanya doang yang sempurna. Benar kan? Benar kan? Betul nggak? Betul nggak, Neng? Jangan merasa cantik dan jangan merasa jelek. Laki-laki juga sama. Jangan merasa mancung, jangan merasa pesek. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan, Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah, diisra dan dibebaskan oleh Allah dari langit pertama sampai langit ke-7. Sebelum diisra dan dibebaskan ada 40 buruk, ada 40.000 buruk. Salah satu buruk dia menangis dan sedih. Ditanya oleh malaikat Jibril, buruk, manusia mengeluarkan gunawan dia kumpul baik. Eta ditanya ke malaikat Jibril, kenapa kamu buruk kumpul aja? Kenapa kamu buruk nangis? Kenapa buruk kamu sedih? Malaikat, saya sedih, saya nangis, saya ingin ketemu kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Segitu buruk, bayangin hewan. Kemudian Tuhan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila kurang ayat Isra Mi'raj teh sedih, terbangga, ya maka tersalah. Orang tersedih, teryakin, terbangga, orang termasuk orang-orang anu murtad ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka salah satu buruk yang sedih bertanya kepada malaikat Jibril, hai malaikat Jibril, adik sedih teh hayang anter Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ke mana eta buruk anterkeun? Sampai ke langit ke-7, sampai ke tujuh Allah. Eta buruk turun deui sehingga eta buruk bangga bisa nganterkeun Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Maka sebelum Kanjeng Nabi diisra dan dimi'rajkan oleh Allah, ada dua peristiwa yang sangat luar biasa. Sebutkan jangan. Sebutkan ulang. Benar. Luar biasa. Siap manfaat, siap Maratina siap, siap manfaatnya siap, siap Maratina siap. Insya Allah ada dua peristiwa yang sangat luar biasa. Sebutkan sebelum Kanjeng Nabi diisra dan dimi'rajkan, Kanjeng Nabi kehilangan istri tercintanya. Siapa istri tercintanya? Siti Khadijah. Bu, Siti Khadijah bahasa kualitas SMK 1 Negeri dan itu dana tulis yang punya dunia boga harta boga yang punya dina agama soleh dan tibun. Nah, dan dana tulis dunia boga dina agama kan solehan. Bener tuh kan ibu zaman kualitas solehan jadi dari duit bapak. Bener tuh orang kali kesewa tanggal 10 tanggal 11 hari itu pemerintah mau dibayar ya punya. Bener tuh ayah lebih ke ayah mana jauhina itu Masya Allah.
50 tahun. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad 25 tuh. Mun bahasa sekarang kata bapak-bapak, kata bapak-bapak mah jahe, jana herang. Kan ada jahe, ada jaka, ada jahit. Jahe jana herang, jaka jana ayam, berarti jahit jana hitam. Jana hitam. Ya, maka Siti Khadijah jaka. Apa itu jaka? Janda janda kaya. Sebelum nikah dengan Kanjeng Nabi Muhammad, Siti Khadijah udah nikah 2 kali loh. Udah nikah 2 kali. Dengan siapa Siti Khadijah? Nikah yang pertama dengan Uday, yang kedua dengan Hala, maka yang keduanya ini Siti Khadijah ketiga kalinya dengan Kanjeng Nabi besar Muhammad. Kenapa Siti Khadijah mau? Karena lihat akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sangat mulia. Benar tuh, Bang? Kalau cewek-cewek sekarang laki-laki gak bawa motor, HP-nya gak iPhone, mobilnya gak Avanza, bener gak? Jangan ada ustaz yang dalam kita. Ya, ibu ini juga sama. Zaman sekarang kalau bapak-bapaknya gak punya polis, duit. Nah, aku juga sih lupa. Nah, kok itu, Masya Allah. Ya, untuk Bapak Yadi punya